mahasiswa semester 4 jurusan akuntansi yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang sering muncul di soal audit, tapi juga penting banget di dunia nyata, yaitu audit siklus pembelian di perusahaan dagang. Tapi tenang, aku di sini nggak sendirian kok. Aku sudah ditemani oleh tiga narasumber kece yang juga mahasiswa semester 4. Mereka punya pemahaman dan insight yang keren banget soal topik ini. Nah, yuk langsung aja kenalan dengan mereka. Kita mulai dari narasumber pertama. Siapa? Hai semua, aku Risma. Aku semangat banget nih buat sharing tentang audit pembelian karena kebetulan aku juga pernah dari kita sama kelas. Sekarang yang kedua, siapa nih? Halo, aku Indah. Senang bisa bergabung di podcast ini. Audit pembelian itu seru karena sering jadi sumber fraud kalau sistemnya itu nggak kuat. Penasaran kita dan terakhir, ada siapa? Hai semua, aku Oksa. Aku suka topik ini karena dari tugas selama kemarin tuh ternyata sistem pembelian itu ribet dan butuh pengawasan yang ketat. Lengkap ya dari pengalaman masing. Jadi teman-teman, di perusahaan dagang benar-benar itu aktivitas utama. Nah, karena waktu di situ, maka penting banget buat diambil. Kalau sistem pengendalian lemah, bisa ada potensi fraud, pemborosan, dan bahkan kerugian besar. Dan maka dari itu, siklus ini tuh jadi salah satu fokus dalam audit laporan keuangan. Nah, biar nggak cuma teori doang nih, kita bakal bedah siklus pembelian ini dari berbagai sisi, mulai dari pengertian, untuk auditnya, prosedur yang dilakukan sampai temuan-temuan yang bisa muncul di lapangan. Yuk langsung aja nih kita mulai dari segmen pertama, yaitu apa itu siklus pembelian. Oke sobat akuntansi, sekarang kita masuk ke segmen pertama, yaitu pengenalan siklus pembelian pada perusahaan dagang. Nah, sebelum kita bahas auditnya, mending buat tahu dulu nih apa itu siklus pembelian. Nisa bisa bantu jelasin nggak? Jadi siklus pembelian itu tuh proses yang dilakukan perusahaan mulai dari kebutuhan barang, pemasaran ke supplier, penerimaan barang, lalu pencatatan akuntansinya hingga pembayarannya. Nah, tujuannya itu pun jelas untuk mendukung operasional perusahaan yang memastikan barang tersedia tepat waktu dengan harga dan kualitas yang sesuai. Jadi itu awalnya kayak itu barang, pesan, terima, terus bayar kayak gitu. Tapi di tiap langkahnya itu tuh ada dokumen dan pihak-pihak yang terlibat. Nah, biasanya proses ini diawali dari permintaan pembelian, yaitu proses requisition, lalu dibuat purchase order, lalu saat barang datang dibuat receiving report. Setelah itu perusahaan dapat invoice dari supplier dan akhirnya pembayaran dilakukan. Di tiap tahap itu ada dokumen penting, misalnya purchase requisition dari divisi pemakai, purchase order dari divisi pembelian, receiving report dari gudang, invoice dari supplier, dan sertifikat kuat dari bagian keuangan. Terus kalau misalkan dari sisi perusahaan, siapa sih yang terlibat dalam siklus ini? Nah, biasanya tuh ada fungsi utamanya. Yang pertama itu fungsi permintaan pembelian, yang biasanya itu dari bagian gudang atau produksi. Lalu yang kedua itu fungsi pembelian yang mencari dan memesan barang ke supplier. Kemudian yang ketiga itu ada fungsi penerimaan, yaitu gudang yang menerima barang, dan yang terakhir itu yang keempat fungsi akuntansi dan keuangan yang mencatat dan melakukan pembayaran. Nah, ini tuh penting banget buat pisahin fungsi-fungsi ini biar nggak terjadi kecurangan, misalnya orang yang pesan barang jangan juga yang bayar. Nah, dari sisi risiko nih, biasanya itu masalah apa sih yang bakal terjadi dari siklus ini? Beberapa yang penting itu kayak barang fiktif alias barang tuh nggak pernah diterima tapi dibayar, pembayaran ganda ke supplier, markup harga karena kerjasama dengan supplier nakal, dan barang diterima tapi nggak sesuai sama spesifikasi dan jumlahnya. Semuanya itu bisa terjadi kalau pengendalian internalnya itu lemah. Makanya auditor itu harus fokus di bagian ini. Berarti itu bisa disimpulkan ya kalau siklus ini tuh kayak krusial banget dan rawan masalahnya kayak gitu. Iya sih, karena itu tuh siklus pembelian itu jadi fokus utama dalam audit laporan keuangan nanti. Apalagi karena itu tuh berhubungan langsung dengan pengeluaran uang perusahaan. Oke, mantap. Kemudian mengenal siklus pembelian di segmen auditnya, di segmen berikutnya kita bakal terus lebih lanjut tentang tujuan dan peluang audit dalam siklus pembelian.
Oke teman-teman akuntansi, kita lanjut ke segmen kedua nih. Tadi kita udah bahas apa itu siklus pembelian dan siapa aja yang terlibat. Sekarang kita masuk ke tujuan dan ruang audit siklus pembelian. Nah, kenapa sih siklus ini penting banget buat diaudit? Tujuan utamanya itu tentu untuk memastikan bahwa semua transaksi pembelian sudah dicatat dengan benar, sesuai dengan dokumen pendukung, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Nah, terus auditor juga memastikan tidak ada kecurangan atau penyimpangan, misalnya pembayaran ke supplier fiktif atau jumlah barangnya itu tidak sesuai. Dan yang nggak kalah juga itu, audit itu dilakukan untuk menilai efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan, terutama di bagian pembelian dan pembayaran. Nah, terus kalau ruang lingkup auditnya nih, sejauh mana dari sisi auditor melihat proses ini? Auditor akan mengevaluasi seluruh proses yang berkaitan dengan permintaan pembelian, penerbitan purchase order, pengiriman barang, pemeriksaan faktur, sampai pembayaran dan pencatatannya. Nah, auditor itu juga akan meninjau dokumen-dokumen seperti purchase order, receiving report, invoice, dan bukti kas keluar. Nah, mereka memastikan semuanya itu saling mendukung satu sama lain. Kira-kira bisa kasih contoh nggak? Kayak biar teman-teman yang kita tuh nanti jadi kayak lebih gampang membayarnya. Misalnya itu ada sebuah perusahaan yang sering beli barang dari supplier itu. Nah, auditor itu bakal ambil sampel transaksi dari supplier itu, lalu cek purchase ordernya apakah disetujui oleh pejabat yang berwenang atau pihak yang berwenang, terus mengecek apakah barang itu benar diterima dan sesuai dengan invoice-nya, serta apakah pembayarannya itu sudah sesuai jadwal dan tidak ada pencatatan yang double. Auditor juga akan membandingkan harga pembelian dengan daftar harga atau kontrak. Kalau ada lonjakan harga tanpa alasan yang jelas, itu bisa jadi indikator masalah. Nah, di ruang lingkup itu aspek paling kritis biasanya di bagian mana sih? Nah, salah satu aspek paling kritisnya itu ada di validitas transaksi, yaitu apakah transaksi itu benar-benar dicatat atau fiktif. Nah, yang lainnya itu ada cut-off, yaitu memastikan bahwa transaksi pembelian dicatat pada periode yang tepat. Nah, auditor itu juga akan memperhatikan otorisasinya, apakah pembeliannya itu dilakukan oleh pihak yang mempunyai kewenangannya, dan rekonsiliasi antara barang diterima dengan barang yang dibayar. Jadi tujuan dan ruang lingkup ini saling terkait ya. Yang satu menjadi kenapa diaudit, dan yang satu apa yang diaudit gitu. Iya, betul banget. Tanpa pemahaman ruang lingkup yang tepat, tujuan audit itu nggak akan terlaksana secara maksimal. Nah, maka dari itu, auditor itu harus paham alur bisnis perusahaan dengan baik, baru bisa menyusun program audit yang relevan. Nah, itu dia sobat akuntansi, tujuan dan ruang lingkup audit dalam siklus pembelian. Di segmen berikutnya kita akan membahas yang lebih teknis, yaitu prosedur audit yang dilakukan di siklus ini. Jadi tetap stay tune karena makin seru. Welcome back sobat akuntansi. Nah, setelah tahu ruang lingkup dan tujuannya, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling teknis tapi juga seru sih, yaitu prosedur audit dalam siklus pembelian. Nah, langsung aja, apa sih yang pertama dilakukan oleh seorang auditor? Yang pertama dan paling penting adalah itu memahami sistem pengendalian internalnya. Nah, auditor itu harus tahu alur kerja pembelian perusahaan, siapa yang berwenang, dokumen apa saja yang digunakan, dan bagaimana kontrol itu dilakukan. Nah, biasanya auditor itu akan melakukan wawancara, observasi, dan melihat lompat atau narasi sistem. Nah, tujuannya itu untuk melihat apakah sistemnya itu kuat atau lemah. Kalau pengendaliannya baik, maka auditor bisa mengurangi kemanusiaan tinggi. Tapi kalau lemah, auditor terus memeriksa lebih dalam. Oke, setelah paham sistem, apa sih yang harus dilakukan selanjutnya? Selanjutnya itu akan dilakukan pengujian pengendalian internal. Nah, ini itu dilakukan untuk melihat apakah pengendalian internal itu sudah dirancang atau benar-benar dijalankan. Nah, contohnya itu misalnya perusahaan punya aturan bahwa semua pembelian itu harus disetujui oleh manajernya. Nah, auditor itu akan mengambil sampel purchase order dan melihat apakah semuanya itu ada tanda tangan otorisasi. Atau misalnya ada aturan penerimaan barang harus dicontohkan dengan purchase order. Auditor akan cek dokumen-dokumen tersebut
memastikan itu. Nah, setelah component testing nih, biasanya tuh masuk ke pengujian substantif. Ya, betul. Ini tuh bagian yang lebih mendalam, kayak auditor tuh akan memeriksa interpretasinya untuk mencari salah satu yang material. Nah, contohnya itu pembandingan antara invoice dan purchase order dan receiving report, terus verifikasi pembayaran ke bank statement, dan juga cek apakah pencatatan itu telah dilakukan di periode yang benar. Auditor juga bisa konfirmasi hal berutang secara langsung ke supplier. Selain itu, dulu juga pakai prosedur analitis. Iya, nah ini tuh adalah teknik untuk membandingkan data historis atau rasionya. Misalnya nih auditor tuh bisa membandingkan rasio pembelian terhadap penjualan. Kalau rasionya itu meningkat, jadi penjualannya tuh turun. Jadi itu kayak bisa jadi indikasi kecurangan atau hanya fraud. Nah, itu juga bisa dengan membandingkan harga unit barang antar periode. Kalau tiba-tiba melonjak, itu auditor harus mencari alasannya. Setelah semua dari prosedur itu, apa yang harus dilakukan oleh seorang auditor? Auditor akan menyusun kertas kerja audit yang mencatat semua temuan dan bukti audit. Nah, dari situ mereka akan buat kesimpulan awal, apakah ada salah saji, atau apakah ada sistem yang memadai, dan juga apakah ada potensi fraud. Oke, sobat akuntansi, itu dia prosedur penting dalam audit siklus pembelian. Nah, cukup banyak ya ternyata ya. Tapi semuanya menurutku penting banget sih. Di segmen terakhir nanti kita akan bahas tentang umum yang sering muncul dan rekomendasi dari auditor. Stay tune aja sih. Nah, oke, sobat akuntansi, akhirnya kita sampai di segmen terakhir nih. Nah, tadi kita udah bahas panjang lebar tentang prosedur inti, prosedur audit. Sekarang kita bahas temuan-temuan yang sering muncul saat audit siklus pembelian dan rekomendasi yang biasanya diberikan oleh auditor. Nah, temuan yang paling sering itu biasanya soal dokumen itu tidak lengkap atau tidak adanya autorisasi. Misalnya purchase order yang nggak ditandatangani atau receiving report yang hilang. Nah, selain itu sering juga ditemukan barang yang sudah dibayar tapi belum diterima atau bahkan dibayar 2 kali karena sistem pencatatannya itu manual dan juga tidak rapi. Kasus lain yang cukup umum itu seperti supplier fiktif atau barang yang dipesan dari salah satu keluarga karyawan. Nah, ini tuh ternyata bisa masuk ke konflik kepentingan. Kalau temuan-temuan kayak gini, apa sih dampak laporan keuangan ini? Itu dampaknya itu bisa serius. Nah, misalnya nih kalau ada salah satu nilai kita usaha atau pembelian, maka laporan laba rugi dan neraca itu bisa jadi nggak akurat. Ya, nah selain itu juga kalau pengeluarannya itu dicatat, tapi barangnya tuh nggak pernah diterima, dan perusahaan tuh harus bisa tahan dulu, bisa jadi indikasi fraud. Auditor juga bisa memberikan opini wajar dengan pengontrolan kalau temuan-temuannya itu cukup signifikan. Ya, kalau ada temuan, biasanya komunikasi dari auditor apa sih? Nah, pertama itu dengan memperkuat pengendalian internalnya, misalnya itu misalkan fungsi pemesanan, penerimaan, dan juga pembayaran. Dan jangan sampai satu orang itu pegang semua prosesnya. Nah, yang kedua itu otomatisasi sistem pembeliannya. Sistem digital itu bisa membantu mencegah duplikasi pembayaran dan mencatat transaksi itu lebih akurat. Yang ketiga, tekan semua dokumen dengan baik. Dokumen itu harus rapi dan mudah ditelusuri oleh auditor. Misalnya disimpan dalam database atau sistem cloud. Ada nggak sih contohnya atau perusahaan yang berhasil memperbaiki sistem pembelian setelah diaudit? Yang ada sih kayak contohnya itu perusahaan di distribusi alat tulis dan tadinya itu masih menggunakan pencatatan manual. Nah, setelah diaudit itu tentang mereka itu bikin sistem pembelian yang terintegrasi, semua proses ordernya dan invoice-nya itu bisa dilacak secara digital. Nah, hasilnya itu dalam waktu proses pembeliannya itu menjadi lebih cepat, terus kesalahan dalam pencatatannya itu hampir nol dan juga mereka bisa hemat dalam biaya operasionalnya. Oke, sebelum kita tutup, ada nggak pesan atau tips dari kalian buat mahasiswa yang lagi belajar audit? Mulailah dari pahami alur bisnis dan dokumen yang terlibat, jangan cuma hafal teori tapi bayangin juga praktiknya. Terus juga bisa dengan latihan soal-soal audit dan juga coba analisis kritikalnya. Itu bikin kita lebih peka sama masalah yang nyata. Dan jangan lupa juga buat diskusi atau berpikir.
kecil mengenai temuan auditnya itu di dunia logika kita itu bisa bikin makin terjadi. Oke, nah, itu dia teman-teman insight dari segmen terakhir kita. Semoga bisa nambah wawasan dan bisa bikin kalian makin siap menghadapi dunia audit, baik di kelas maupun di lapangan. Wah, nggak terasa ya sobat akuntansi, kita udah ngobrol bareng selama hampir 1 jam membahas audit siklus pemberian di perusahaan dagang. Mulai dari pengertian, data pelaku, data siklus, tujuan serta lingkup audit, prosedur-prosedurnya, sampai ke temuan umum dan rekomendasi audit yang banget kan? Semoga obrolan kita hari ini bisa bikin teman-teman lebih paham tentang pentingnya audit dan siap kalau dapat studi kasus atau praktik lapangan. Nah, buat aku pribadi, belajar audit itu bukan cuma soal teori saja, tapi gimana kita bisa kritis dan teliti. Karena peran auditor itu tuh penting banget dalam menjaga kejujuran dan efisiensi perusahaan. Nah, dan kita sebagai mahasiswa akuntansi nih harus siap dari sekarang. Banyakin kayak baca, diskusi, dan latihan soal supaya nggak cuma ngerti konsepnya, tapi juga bisa menganalisis suatu masalah. Oke, aku ucapin terima kasih buat narasumber kita dari Rosa, Nisa, dan Winda. Kalian luar biasa banget. Dan tentu terima kasih juga buat sobat yang sudah dengerin sampai akhir. Saya Radit pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Tetap semangat belajar, tetap kritis, dan tetap jaga energi sebagai calon akuntan masa depan. Terima kasih.